Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengingatkan kita semua tentang sebuah athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, at-taqwa hiyal khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Taqwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian qanaah dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang pendek ini yang diucapkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib memiliki makna yang luar biasa. Memaknai sebuah kalimat takwa. 4 hal yang disebut tadi. Pertama, yaitu al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sehingga dia tahu bagaimana cara yang paling pedih untuk mengazab kita kalau kita maksiat kepadanya. Dia bisa mengazab kita kapanpun dia mau, dimanapun, dengan cara yang dia inginkan, dan tidak ada yang mampu mencegah azab Allah Subhanahu wa taala. Di neraka, azab Allah yang paling ringan yaitu di saat ada seseorang diberikan sandal dari neraka, namun yang terbakar adalah ubun-ubunnya. Ini azab yang paling ringan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Dengan demikian tentunya kita akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari hal-hal seperti ini, akan timbul rasa yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, takut kepada Allah itulah sebuah ibadah yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khafuni in kuntum mu'minin." Takutlah kepada aku jikalau engkau benar-benar beriman. Dengan adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis hati ini akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perintahnya pasti akan kita amalkan, dan semua larangannya pasti akan kita jauhkan. Itulah sebabnya kemudian yang kedua kata Ali radhiyallahu anhu, al-amalu bit-tanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hal ini adalah wahyu dari Allah yang dengannya lah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari 2 hal ini, inilah cara yang benar, inilah cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tata cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima ibadah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak bersumberkan, yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karenanya, jikalau ingin beramal, maka beramallah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ingin beribadah, beribadahlah sesuai dengan wahyu dari Allah, bukan dengan tata cara kebanyakan manusia, bukan dengan pemahaman-pemahaman atau pendapat-pendapat kita, tapi harus bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga, dari definisi takwa, yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Qana'ah dengan yang sedikit. Qana'ah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Qana'ah maksudnya yaitu kita ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Merasa senang, merasa cukup dengan apa yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa kurang. Dan qana'ah inilah dia sebab kebahagiaan seseorang di dunia. Jikalau di hatinya terdapat qana'ah, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi jikalau di hatinya tidak terdapat qana'ah, sebanyak apapun harta yang dia miliki, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, yaitu al-isti'dad liyaumir rahil. Mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Tidak ada satupun di antara kita melainkan dia akan pasti berjumpa dengan Allah. Allah akan pasti menanyakan semua perbuatannya, siapapun dia, bagaimanapun tinggi kedudukannya, bagaimanapun banyak hartanya, pasti dia akan mati dan dia akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkanlah diri untuk berjumpa dengan Allah, persiapkanlah diri untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah, persiapkanlah diri untuk menjawab nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, di manakah kita menggunakannya, di manakah kita menghabiskannya, semuanya itu tidak akan luput dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari 4 hal ini, maka akan muncul takwa, akan muncul rasa takut kita kepada Allah, akan muncul amalan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, akan muncul rasa bahagia yang diawali oleh qanaah, dan tentunya kita akan siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kapanpun Allah memanggil kita. Ini dia mungkin, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya pribadi dan kaum muslimin seluruhnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.